Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan membahas tentang kadar sari larut air. Adapun anggota kelompok kami ada Masita Indira Kasih dan saya sendiri Milka Triwildani. Adapun outline yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian kadar sari larut air, yang kedua ada tujuan penetapan kadar sari larut air, yang ketiga ada prosedur dan syarat pengujian kadar sari larut air, yang keempat ada contoh hasil pengujian kadar sari larut air, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk materi pertama itu ada pengertian. Penetapan kadar sari larut air merupakan metode kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa yang dapat ditarik oleh pelarut. Kadar sari larut air adalah sari simplisia yang tersisa setelah proses penguapan dalam oven. Kadar air berkaitan dengan kemurnian ekstrak. Pengujian kadar air untuk mengetahui batasan semaksimal mungkin air yang terdapat dalam simplisia, sehingga kualitas suatu bahan dapat disimpan dalam rentang waktu yang cukup lama. Karena kadar air di atas 10% kemungkinan simplisia terdapat jamur yang dapat mempengaruhi dan merusak kualitas simplisia. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan penetapan kadar sari larut air. Penetapan kadar sari larut air dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan jumlah bahan-bahan yang dapat disari oleh air. Pada penetapan kadar sari larut air dengan penambahan kloroform bertujuan untuk membuat air jenuh dengan pelarut organik sehingga senyawa yang tersari adalah hanya senyawa-senyawa yang dapat larut dalam air. Kandungan air yang berlebihan pada bahan atau sediaan obat tradisional akan mempercepat pertumbuhan mikroba dan juga dapat mempermudah terjadinya hidrolisa terhadap kandungan kimianya, sehingga dapat mengakibatkan penurunan mutu dari obat tradisional. Dengan demikian, penghilangan kadar air hingga jumlah tertentu berguna untuk memperpanjang daya tahan bahan selama proses penyimpanan. Baik, materi selanjutnya yaitu prosedur dan syarat pengujian kadar sari larut air. Adapun prosedur dan syarat pengujian kadar sari larut air yaitu timbang seksama kurang lebih 5 gram serbuk yang telah dikeringkan, lalu dimasukkan ke dalam labu tersumbat, tambahkan 1000 ml air jenuh kloroform, kocok berkali-kali selama 6 jam pertama dan dibiarkan selama 18 jam. Setelah itu saring dan uapkan 20,0 ml filtrat hingga kering dalam cawan dangkal beralas datar yang telah dipanaskan 105 derajat dan ditara. Setelah itu panaskan sisanya pada suhu 105 derajat hingga bubuk tetap. Hitung kadar dalam persen sari larut air. Menurut Farmakope Herbal Indonesia tahun 2000, umumnya kandungan kadar air yang dipersyaratkan pada simplisia yaitu pada kadar sari larut air simplisia yaitu kurang dari 10%. Adapun untuk rumus perhitungan kadar sari larut air yaitu berat sari atau gram per berat bahan awal dikali 100/20 dikali 100%. Baik, selanjutnya contoh hasil pengujian pada kadar sari larut air. Dapat dilihat pada tabel 1 itu dia merupakan penetapan kadar sari larut air pada ekstrak daun binahong. Untuk parameter mutu ekstraknya yaitu pengujian kadar sari larut air. Adapun nilai parameternya yaitu antara 16,20 dan 0,29%. Untuk nilai standarnya yaitu lebih dari 13,5%. Jadi nilai kadar sari larut air pada simplisia daun binahong yaitu sebesar antara 16,20 dan 0,29%. Untuk simplisia daun binahong memiliki kadar sari larut air yang tinggi. Hal ini menunjukkan daun binahong mengandung senyawa aktif yang bersifat polar lebih banyak dibandingkan dengan senyawa yang bersifat semi non-polar. Jadi kadar sari larut air daun binahong ini itu dia memenuhi persyaratan mutu berdasarkan ketentuan Farmakope Herbal Indonesia yaitu lebih dari 13,5%. Nilai kadar sari larut air melebihi persyaratan mutu yang ditetapkan sehingga penggunaannya sebagai bahan baku obat tradisional itu akan memberikan khasiat yang optimal. Terakhir itu ada kesimpulan. Penentuan kadar sari larut air adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk menentukan kemampuan dari bahan baku obat atau simplisia tersebut, apakah tersari dalam pelarut air.
Kadar sari larut air dalam simplisia dipengaruhi oleh faktor intrinsik, seperti jenis simplisia, kandungan kimia, dan struktur sel. Kalau untuk ekstrinsik seperti suhu, kelembaban, dan metode pengeringan. Dan proses, seperti metode ekstraksi, rasio simplisia air, dan waktu ekstraksi. Selain itu, metode ekstraksi, rasio simplisia air, dan waktu ekstraksi juga berperan penting dalam menentukan kadar sari larut air. Simplisia dinilai cukup aman bila mempunyai kadar air kurang dari 10%. Oleh karena itu, pengendalian faktor-faktor tersebut dapat membantu meningkatkan kadar sari larut air dan memperbaiki kualitas simplisia.